Saya Jati Laswaro Asih, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana, akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Perbandingan hasil belajar trigonometri antara model pembelajaran STAD dan TGT ditinjau dari tingkat kecemasan siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Salatiga dengan dosen pembimbing Ibu Erlina Prihatnani, SSI, MPD. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah bagaimana pembelajaran yang seharusnya bertujuan untuk dapat memberdayakan seluruh potensi siswa agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Namun pada kenyataannya saat ini belum semua kegiatan pembelajaran dapat mencapai tujuan tersebut, termasuk juga dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari hasil ujian nasional pada tahun 2019, di mana nilai rata-rata UN Matematika menjadi rata-rata terendah di antara mata pelajaran lain di semua tingkat pendidikan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar tersebut adalah karena penerapan proses dan metode pembelajaran yang kurang tepat. Penelitian dari Juwana pada tahun 2017 menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan siswa kesulitan belajar matematika hingga menyebabkan hasil belajarnya menjadi tidak maksimal adalah metode pembelajaran yang kurang tepat atau terbilang monoton dan hanya berpusat pada guru. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan pembelajaran yang seharusnya dapat mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, solusi yang digunakan agar pembelajaran dapat mencapai tujuannya adalah dengan menerapkan pembelajaran kooperatif, yang mana menurut Slavin, pembelajaran kooperatif tidak hanya dapat meningkatkan pencapaian prestasi siswa, namun juga dapat mengembangkan potensi positif seperti melatih bekerja secara tim, melatih penerimaan terhadap teman sekelas yang lemah dalam bidang akademik, dan meningkatkan rasa harga diri siswa. Yang termasuk dalam pembelajaran kooperatif adalah STAD dan juga TGT. Nah, kedua model pembelajaran ini sebenarnya hampir sama. Yang membedakan adalah satu hal, yaitu pada kegiatan evaluasinya, di mana pada STAD kegiatan evaluasi berupa kuis individual dan sedangkan pada TGT kegiatan evaluasi berupa games dan juga turnamen. Nah, adanya perbedaan kegiatan evaluasi ini akan menyebabkan dampak yang berbeda untuk setiap karakteristik siswa yang berbeda. Salah satunya adalah tingkat kecemasan siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manakah yang menghasilkan hasil belajar yang lebih baik di antara penerapan model STAD dan TGT, antar ketiga tingkat kecemasan siswa, dan yang ketiga adalah interaksi antar keduanya. Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian kuantitatif eksperimen semu dengan rancangan randomized control group pretest post-test design. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2020, dan sampel dari penelitian ini adalah 32 siswa kelas 10 MIPA 2 dan 34 siswa kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 3 Salatiga. Kemudian, teknik pengumpulan data ada tes tertulis, angket kecemasan, dan juga dokumentasi. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah peneliti sebagai instrumen kunci, lembar tes hasil belajar, dan lembar angket kecemasan siswa. Selanjutnya untuk analisis data ada dua, yaitu uji keseimbangan awal dan juga uji hipotesis. Selanjutnya pada hasil dan pembahasan. Untuk mengetahui uji keseimbangan yang akan digunakan, maka pertama adalah melakukan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari uji normalitas ini menghasilkan nilai signifikan lebih dari 0,2, atau dengan kata lain, kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dikarenakan memenuhi uji normalitas, maka uji beda rata yang digunakan adalah independent sample t-test. Dan juga karena uji homogenitas juga terpenuhi, maka equal variance assumed pada independent sample t-test ini menghasilkan nilai 0,7 atau lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok sampel memiliki kemampuan awal yang sama atau seimbang. Nah, untuk uji hipotesis, nilai signifikan dari uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov antar kelas dan juga dengan antar tingkat kecemasan tidak semuanya menghasilkan nilai signifikan lebih dari 0,05. Sebagian menghasilkan
nilai kurang dari 0,05 seperti pada STAD, TGT, dan juga pada tingkat kecemasan rendah. Nah, karena tidak memenuhi uji normalitas, maka uji statistik yang digunakan adalah uji non-parametrik. Nah, yang pertama adalah untuk membandingkan model STAD dan juga TGT dilakukan uji non-parametrik dengan Mann-Whitney dan memperoleh hasil signifikan sebesar 0,156. Selanjutnya, untuk melihat dari ketiga tingkat kecemasan siswa, dilakukan uji non-parametrik yaitu Kruskal-Wallis dan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,661, di mana keduanya lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara model STAD dan TGT ataupun antar ketiga tingkat kecemasan siswa. Untuk interaksi kedua model dengan ketiga tingkat kecemasan, dapat dilihat bahwa nilai signifikan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antar kedua model dengan ketiga tingkat kecemasan. Nah, untuk pembahasan hipotesis 1, tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan pada STAD dan TGT. Hal ini disebabkan adanya perancangan dan pelaksanaan sintak kedua model secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh guru kelas 10 SMA Negeri 3 Salatiga. Kemudian, yang kedua adalah disebabkan oleh adanya penyampaian tujuan pembelajaran dan juga peta konsep di awal pembelajaran. Menurut hipotesis kedua ini juga tidak terdapat hasil belajar yang signifikan dari ketiga tingkat kecemasan siswa. Hal ini dikarenakan pembelajaran pada kedua kelas didesain dengan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk siswa belajar secara kelompok dan juga kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menyenangkan. Menurut Sudrajat, pembelajaran yang menyenangkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi ataupun mencegah kecemasan siswa. Kemudian yang ketiga, tidak adanya interaksi antara kedua model dengan ketiga tingkat kecemasan siswa. Hal ini dikarenakan adanya hubungan sosial atau interaksi yang baik antara siswa dengan siswa lain maupun siswa dengan guru, baik itu di kelas STAD maupun di kelas TGT. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan dari penerapan model pembelajaran STAD dan TGT. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan dari ketiga tingkat kecemasan siswa. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan tingkat kecemasan siswa. Selanjutnya adalah saran. Bagi guru, hendaknya dapat mengoptimalkan perancangan ataupun pelaksanaan setiap sintak dari suatu model pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, diharapkan tidak menciptakan situasi pembelajaran yang dapat memicu kecemasan. Bagi peneliti lainnya, disarankan untuk mengkaji ada tidaknya perbedaan hasil belajar ditinjau dari kecemasan dari penerapan model yang menuntut kompetisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan STAD ataupun TGT. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian saya. Sekian presentasi dari saya.